Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar siswa-siswi SMA Negeri 2 Cikampek, khususnya yang belajar matematika wajib dengan Bapak. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saat video ini dibuat, artinya kita sedang belajar di tengah situasi wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia. Mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat belajar kalian, begitupun semangat mengajar Bapak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai turunan. Sebelumnya Bapak minta maaf dulu kenapa kostum mengajar Bapak di video ini malah seperti ini. Alasannya sih ya karena Bapak bisa tag videonya itu di jam sekarang, yaitu sekitar jam 10.40 malam saat Bapak selesai dagang. Ya, Bapak belum sempat ganti baju dan segala rupa karena memang ini bukan di rumah Bapak. Jadi ya, Bapak harap ini tidak dipermasalahkan ya. Diferensial atau turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring dengan perubahan nilai input. Kenapa namanya turunan? Karena di saat suatu fungsi itu didiferensialkan, maka derajatnya akan turun satu. Makanya kenapa namanya turunan. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan contoh soal. Tapi sebelum dilanjut, kita harus mengetahui dulu bentuk umum suatu fungsi atau persamaan. Karena yang akan kita turunkan adalah fungsi atau persamaan. Nah, di mana bentuk umumnya itu adalah AX pangkat N. A-nya itu adalah koefisien, X-nya itu adalah variabel, dan N-nya adalah pangkat. Ya, maka turunan dari fungsi f dapat dinyatakan dengan f aksen x. Jadi ada aksennya yang melambangkan bahwa itu turunan. Kalau aksennya ada satu berarti turunan pertama, kalau aksennya ada dua berarti turunan kedua, dan seterusnya. Maka hasilnya adalah koefisien dikalikan pangkat. Nah, variabel pangkatnya dikurangi 1. Nah, ada min 1 ini artinya turun 1 pangkatnya atau derajatnya. Makanya namanya turunan. Oke, selain dapat dinyatakan dengan f aksen x, turunan pun dapat dinyatakan dengan y aksen. Kalau penulisannya adalah atau persamaannya dinyatakan dengan y sama dengan, atau dapat dinyatakan pula dengan dy per dx ya, jika penulisannya dengan bentuk y sama dengan, artinya ini diferensial y terhadap x gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nomor 1. Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan 4x kuadrat. Maka turunan atau f aksen x nya, oh ya, sebelum diturunkan kita dulu apakah sudah
sesuai dengan bentuk umum atau belum? Nah, ini ada 4, ada X, ada 2. 4-nya itu sebagai koefisien, X-nya itu sebagai variabel, dan 2-nya itu sebagai pangkat. Berarti turunannya adalah koefisiennya, yaitu 4, dikalikan pangkatnya, dikalikan variabel, pangkatnya dikurangi 1. Maka hasil dari turunannya adalah 8X. Gitu. Mudah kan ya? Mudah, karena disusun bertahap contoh soalnya. Kalau langsung sulit, kamunya jadi males duluan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan ada suatu fungsi gx yaitu 4x. Maka g aksen x atau turunan dari g-nya itu adalah, oh, ini nggak ada pangkatnya, belum sesuai dengan bentuk umum. Kita cek dulu ya. Ini koefisiennya ada, variabelnya ada, pangkatnya nggak ada. Nah, bukan berarti pangkatnya tidak ada. Kalau tidak ditulis seperti ini, artinya pangkatnya itu adalah pangkat 1. Nah, maka ini sudah sesuai dengan bentuk umum ya. Tinggal kita turunkan koefisien dikalikan pangkat variabel, pangkatnya dikurangi 1. Maka jadinya ada 4x pangkat 0. Nah, jika sesuatu dipangkatkan 0, maka hasilnya akan 1. Y pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Maka dari itu hasilnya adalah 4. Nah, bisa disimpulkan juga kalau misalkan suatu fungsinya terdiri dari koefisien, variabel, dan pangkatnya 1, ya turunannya adalah koefisiennya saja. Artinya kalau misalkan gx-nya itu 10x, berarti turunannya ada 10. Kalau misalkan 200x, maka turunannya adalah 200. Dan seterusnya. Kita ambil contoh soal yang ketiga. Misalkan fx-nya adalah sama dengan 4. Nah, ini gimana ini? Tidak sesuai dengan bentuk umum. Nah, maka kalau bingung ya kita sesuaikan saja dulu. Taruh aja variabel ya, tapi pangkatnya pangkat 0. Kan x pangkat 0 itu 1. 1 kali 4 ya 4 ya. Maka 4x pangkat 0 itu sama kayak 4. Nah, maka jadinya f aksen x-nya itu adalah koefisien dikalikan 0, x pangkat 0 dikurangi 1. 4 kali 0 dikali x. Nah, jika sudah dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Jadi kalau fungsinya itu sama dengan 4, maka turunannya adalah 0. Artinya kita dapat simpulkan kalau misalkan turunan dari suatu konstanta atau bilangan tanpa variabel, maka kita langsung tulis saja 0. Mudahnya seperti itu. Sama kayak tadi yang pangkat 1 ya. Kita tinggal ambil aja koefisiennya. Terus kalau misalkan yang nggak ada variabel, ya udah langsung aja 0. Tapi itu hanya berlaku jika situasinya pangkatnya pangkat 1 dan pangkat 0 saja ya. Bisa langsung cepet gitu. Untuk yang lainnya harus dikotret. Nah, kita ambil lagi contoh lagi. Misalkan Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7. Nah, maka kalau turunannya adalah y aksen, yaitu pangkat koefisiennya itu 3 dikalikan pangkat variabel, pangkatnya dikurangi 1 plus, nah ini kan pangkatnya pangkat 1 ya. Ya, langsung saja tulis, berarti ini turunan dari 5x adalah 5. Terus ini nggak ada x-nya, nggak ada variabelnya, berarti seperti yang ini. Berarti turunannya adalah 0. Nah, boleh tulis plus 0 atau min 0 sama saja ya. Berarti jadi 6x pangkat 1 plus 5. Jadi jawabannya adalah
karena ini pangkat 1 ya udah nggak usah ditulis, jadi 6x plus 5. Jadi turunan dari y sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7 adalah 6x plus 5. Oke, kita lanjut lagi ke bentuk soal yang lain, bentuk fungsi yang lain. Misalkan fx nya itu adalah 2/3 x pangkat 5. Berarti turunannya adalah, kita cek dulu bentuk umumnya. Ini koefisien ya, yaitu 2/3. Variabelnya ada x, pangkatnya juga ada. Ya sudah, kita tinggal langsung saja sesuaikan dengan yang ini. Koefisien dikalikan pangkat, variabel pangkatnya dikurangi 1. Maka 2/3 dikali 5 yaitu jadi 10/3 x nya pangkat 4. Mudah ya. Lanjut lagi. Misalkan nomor 6 ada y sama dengan 5x pangkat 1/4. Berarti dy dx, nah kita bisa tulis dy dx atau kita bisa tulis y aksin, sama aja. Maka dy dx nya adalah ini koefisien, ini variabel, ini pangkatnya. Yuk, 5 atau koefisiennya dikali pangkat, variabel pangkatnya dikurangi 1. 5 kali 1/4 yaitu jadi 5/4 x. Nah, supaya mudah langsung aja ini satunya kita rubah jadi 4/4, sesuaikan dengan penyebut yang sebelahnya gitu. Maka dari itu dy per dx nya adalah 5/4 x. Nah, 1 dikurangi 4 kan min 3. Minnya terlalu ke kiri. Min 3/4. Nah, sampai sini juga sudah betul. Tapi biasanya yang pangkat negatif ini nggak ada di pilihan jawaban biasanya. Karena pilihan jawaban kan suka iseng ya. Jadi maka dari itu kita rubah menurut sifat eksponen. 5/4. Nah, yang pangkat negatif ini kita rubah jadi pangkat positif, yaitu jadi 1/x. Nah, pangkatnya jadi positif 3/4. Jadi 5 kali 1 5/4 x pangkat 3/4. Nah, ini didasarkan pada kalau misalkan ada suatu variabel atau bilangan yang dipangkatkan negatif, maka supaya jadi pangkat positif yaitu jadi 1/a pangkat m. Ya, jadi tinggal ganti aja ini, jadi t-nya negatif jadi positif. Ininya 1/. Oke. Nah, sampai sini juga sudah betul. Tapi dasar pilihan jawaban kadang suka iseng juga. Ini pun nggak ada. Nah, maka dari itu kita harus ingat lagi sifat eksponen berikutnya, yaitu merubah kalau misalkan pangkatnya bentuknya pecahan, kita bisa rubah jadi bentuk akar. Ya, jadi 5/4 akar pangkat 4 dari x pangkat 3. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada a pangkat m per n itu sama aja kayak akar pangkat n dari a pangkat m. Ini juga betul. Jadi ada 3 pilihan jawaban. Nah, tergantung yang mana yang ada di pilihan jawaban. Kalau misalkan esai ya ini boleh, ini boleh. Tapi Bapak lebih menyarankan yang ini aja. Ya, karena ini sudah nggak bisa dirubah lagi. Lanjut soal berikutnya nomor 7. Misalkan ada hx, fungsi hx yaitu 2/5 x pangkat 3/2.
Nah ini nggak usah meriang dulu, lihat kayak gini ya. Nah ini gampang aja karena sudah sesuai dengan bentuk umum. Ini kan ada koefisien, ini ada variabel, ini ada pangkat, ya sudah, nggak usah kita rubah-rubah lagi. Kalau misalkan turunannya berarti adalah koefisiennya dikalikan pangkatnya variabel pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini aja. Jadi yang belum profesional sebaiknya pakai proses ya. Ingat proses, jangan pengen cepet mulu ya, tapi harus berproses juga. Nah ini kan 2 kali 3 6, 5 kali 2 10. Nah ini bisa kita coret ya, karena ada bilangan yang sama dan dikali. Jadi 3/5 X pangkat 3/2 dikurangi, nah satunya berubah jadi 2/2 ya. Kalau penyebutnya 4/4, kalau penyebut 3/3 gitu aja biar mudahnya. Jadi 3/5 X pangkat 1/2 ini betul ya. Ada lagi nggak bentuk lain atau cara penulisan lain? Ada juga. Pangkatnya yang merupakan pecahan kita rubah jadi bentuk akar. Jadi 3/5 akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Ini juga betul. Tapi biasanya kalau akar pangkat 2 terus A yang di dalamnya dipangkatkan 1, itu biasanya nggak ditulis. Jadi kita bisa tulis 3/5 akar X. Nah ini juga betul. Habis nih. Apa ambil lagi ya? YouTuber yang belum profesional, toolsnya belum disiapin, seada-adanya aja. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita gabungkan bentuk-bentuk yang tadi. Misalkan nomor 8 itu fungsinya adalah 1/2 X pangkat 5 min 3 X pangkat 1/6 plus 2/5 X pangkat 10/6. Tenang, tidak usah meriang mual. Lihat yang kayak gini, kita bisa selesaikan ini dengan sangat mudah. Satu-satu aja ya. Nah, ini dulu, ini kan sudah ada koefisien, ada variabel, ada pangkatnya. Ya udah, tinggal kita tulis turunannya, berarti koefisien dikalikan pangkat variabel, pangkatnya dikurangi 1. Nah, yang ini beresin. Min, koefisiennya min 3, berarti min 3 dikali pangkatnya 1/6 X pangkat 1/6 dikurangi 1. Yang berikutnya koefisiennya 2/5, jadi plus 2/5 koefisien dikalikan pangkatnya 10/6 variabel, pangkatnya dikurangi 1. Seperdua dikali 5 jadi 5/2 X pangkat 4. Yang ini min 3 dikali 1/6 ya min 3/6 X. Nah ini 1/6 dikurangi 1, kira-kira satunya berubah jadi berapa? Ya jadi 6/6 berarti ya. 1, tulis dulu deh, takutnya bingung. 1/6 min 6/6 gitu ya. Plus ini 20/30. 2 kali 10 20, 5 kali 6 30. X pangkat 10/6 min 6/6 juga. Jadi 5. Aduh, tidak rata ternyata mejanya.
5/2 X pangkat 4 min. Nah ini bisa kita sederhanakan ya, 3/6 nya sama-sama dibagi 3 jadi 1/2 X pangkat min 5/6 ya, 1 dikurangi 6 min 5 plus, nah ini juga bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 10 jadi 2/3 X pangkat 10 dikurangi 6 jadi 4/6. Ya sampai sini juga sudah betul, tapi belum sederhana. Ini 5/2 X pangkat 4 ini sudah mentok ya, nggak bisa kita apa-apakan lagi. Yang ini min 1/2. Nah ini ada pangkat negatif ya, di saat kita mau berubah jadi pangkat positif berarti jadi 1/X pangkat 5/6 ditambah 2/3 X pangkat 4/6 yang kita bisa sederhanakan jadi sama-sama dibagi 2 jadi 2/3. Yuk kita tulis jadi 5/2 X pangkat 4 min 1/2 X pangkat 5/6 plus 2/3 X pangkat 2/3. Oke, sudah betul juga sampai sini. Sekali lagi kita jangan terjebak dengan keisengan pilihan jawaban. Ini pangkatnya bentuknya pecahan, berarti kita bisa rubah jadi bentuk akar. Jadi 5/2 X pangkat 4 min 1/2 akar pangkat 6 dari X pangkat 5 plus 2/3 akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Ini sudah mentok, nggak ada lagi pilihan jawaban lain, bentuk lain. Ini sudah hampir 20 menit ternyata. Kalau digabung dengan yang tadi jadi 30 menit kayaknya nih. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan rezeki untuk membeli kuota. Oke, kita lanjut. Bentuk lainnya, misalkan ada fx sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Nah ini kan tidak sesuai dengan bentuk umum, maka dari itu kita sesuaikan dulu dengan bentuk umum. Fungsinya kita rubah jadi bentuk pangkat, jadi X pangkat 2/3 ya. Nah ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Koefisiennya ada 1, variabelnya ada X, pangkatnya juga ada 2/3. Jadi turunannya adalah 1, berarti dikalikan 2/3 X pangkat 2/3 dikurangi 1, maka dari itu jadi 2/3 X pangkat 2/3 dikurangi 1. Coba bisa langsung gak ya? Ketemu? Jadi 2/3 dikurangi 3/3 jadi min 1/3 atau sama dengan 2/3. Nah ini pangkatnya negatif, jadi kita rubah jadi pangkat positif, kali 1/X pangkat 1/3 atau jadi 2/3 X pangkat 1/3. Ini betul. Cari bentuk lain. Jadi 2/3 X akar pangkat 3 dari X pangkat 1. Ini sudah mentok. Ini Bapak siapkan 13 contoh soal sebenarnya. Tapi kalau kamu sudah paham ya sudah, di stop saja videonya, langsung kerjakan soal yang ada di Google Classroom. Lanjut lagi nomor 10. Misalkan fungsinya adalah gx sama dengan akar pangkat 5 3x, gitu ya. Jadi ini gimana? Jadi kita rubah dulu jadi bentuk umum. Ini kan sama saja dengan 3x pangkat 3 segini nih, pangkat
1/5 ya. Satunya dari mana? Ini kan yang di dalam akar kan segini, sekelompok ini nih. Ada si 3, ada si X yang pangkatkan 3. Berarti ini 1/5. Semuanya dipangkatkan 1/5. Si 3 nya dipangkatkan 1/5, si X nya pun dipangkatkan 1/5. Nah, kenapa jadi 3/5 ya? Langsung aja dikali 3 kali 1, 3/5. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Ini belum diturunkan ya, baru membentuk bentuk umum. 3 pangkat 1/5 ya, jadi akar pangkat 5 dari 3. Sini X pangkat 3/5. Ini GX. Nah, sekarang kita turunkan. Kalau G aksen X sama dengan, berarti ini koefisien ini. Mau bentuk ditulisnya dengan bentuk pangkat atau akar ya sama aja. Jadi akar pangkat 5 dari 3 dikali 3/5 dikali X pangkat 3/5 dikurangi 1. Ini bisa dikali nggak? Nggak bisa ya, karena tidak sejenis. Ini ada pangkatnya 1/5, ini pangkatnya cuma 1, jadi nggak bisa kita kalikan. Jadi tetap aja nulisnya adalah akar pangkat 5 dari 3 kali 3/5 X pangkat 3/5 kurangi 1 atau 3/5 dikurangi 5/5, jadi min 2/5. Nah, 3 kurangi 5 kan min 2 ya, min 2/5. Nah, jadi kita bisa tulis ini akar pangkat 5 dari 3 kalikan 3. Jadi 3 akar pangkat 5 dari 3 ini per 5. Ini rubah lagi jadi bentuk positif, jadi 1/X pangkat 2/5. Jadi jawabannya adalah 3 akar pangkat 5 dari 3 per 5X pangkat 2/5. Atau jadi 3 akar pangkat 5 dari 3 per 5. Ini rubah jadi bentuk bentuk akar, jadi 5 akar pangkat 5 dari X pangkat 2. Finish. Waduh, ayo lanjut ya, semangat. Terakhir. Ini ada bentuk yang rese nih. Kalau misalkan ada fungsi fx nya itu 5x pangkat 5x aja dikalikan akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Nah, gimana nih, ada x lagi. X nya tinggal kita operasikan. Ini kan x nya pangkat 1, berarti x pangkat 1 ini kita pangkatkan lagi kali x pangkat 3/5. Nah, kalau ada dua variabel yang sama lalu dikali, maka pangkatnya itu akan jadi ditambah, jadi 5x pangkat 1 ditambah 3/5, atau jadi 5x pangkat 5/5 plus 3/5, jadi 5x pangkat 8/5. Nah, belum finish saudara-saudara. Ini baru menyesuaikan dengan bentuk umum, ada koefisien, ada variabel, ada pangkat. Berarti turunannya adalah koefisien dikalikan pangkat x pangkat dikurangi 1. Ini 5 kali 8/5, ini bisa kita coret ya. Jadi 8 x pangkat 8/5 dikurangi 5/5. Jadi 8x pangkat 3/5. Atau jadi 8 akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Finish. Oke. Ini dulu saja
sampai sini dulu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.35 PM. Jadi saya butuh istirahat. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Tolong dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Bapak nggak ngasih banyak, cukup 5 soal saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.